Nih saya kasih tahu. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifatullah, sudah betul-betul mengenal Tuhannya, dan dia itu sudah merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Cirinya satu. Itu sudah melanggar Quran. Karena di Quran dikatakan, tidaklah disebut memberi kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Artinya kita memberi pada orang lain itu sebetulnya karena tahu memberi itu untuk diri sendiri. Maka saat kita memberi pada orang lain harus sebagus memberi pada diri sendiri. Siap gak gitu? Ini saya mengajarkan hidup berkelimpahan. Dan banyak orang yang sudah percaya dan mengalami ini, ternyata ada yang mulai kecanduan. Ternyata ayah luar biasa. Ketika dulu saya memberi itu pada orang lain, paling juga yang sudah tidak kepake, no urut, eta ge lamun geus bosan makena. Sekarang saya memberi yang saya butuhkan pada orang lain, seperti saya memperlakukan diri saya kepada orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Welas asih berkembang, dan yang luar biasa apa? Keberkahan mulai datang. Saya ini PNS yang setiap hari tanggal 1. Gak ada tanggal 2, gak ada tanggal 3, gak ada tanggal 30. Setiap hari tanggal 1. Tahu kan maksudnya? Tiap hari gajian. Gimana caranya? Welas asih. Orang yang benar-benar memiliki welas asih akan memandang setara semua makhluk. Sudah tidak ada lagi membeda-bedakan. Mohon maaf ya hadirin, kadang-kadang kita mau ngasih sama orang aja, ini saudara atau bukan? Betul nggak? Ini perlu ditolong atau tidak? Bayangkan ya, orang sudah sekarat, harus dimasukkan rumah sakit, masih ditimbang-timbang. Iya dulur lain, dicari silsilahnya dulu. Keterlaluan itu. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu, sumber utama kebahagiaan adalah welas asih. Makanya hebat leluhur kita saat kita di rahim ibu, tempat asal kita disemaikannya cinta dan kasih, disebutnya rohim. Kita menyebutnya rahim. Hebat gak? Yo atuh kembali baralik kadinya, kembali ke situ ya. Makanya ajaran leluhur kita makan luar biasa. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wawangi. Mun batur beda teh, keun we, da beda mah hukum alam. Jangan suka menjas orang, sesat. Waduh. Orang yang suka menyesatkan orang lain itu karena dia belum baca Quran. Di Quran Allah mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, statusnya apapun, yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Kan bahaya itu. Ya, menilai orang, menjudge orang, apalagi membicarakan orang, tahu juga enggak. Yang tahu saya ya saya sendiri. Betul enggak? Yang tahu dalaman saya sendiri. Bagaimana Anda bisa menilai saya? Oleh karena itu, ngaji mah yang paling enak ke dalam. Jangan keluar. Kita baca hadis Nabi ini bagus. Innallaha lam yab'asni to'anan wala la'anan. Ya. Jadi yang pertama to'anan, yang kedua wala la'anan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku, kata Nabi, menjadi orang-orang yang to'anan. Yab'asni to'anan. Allah tidak mengutusku untuk menjadi seorang perusak. Wala la'anan, dan tidak mengutusku untuk menjadi seorang pelaknat.
Hati-hati ya. Ketika menghujat orang itu kan berarti melaknat orang. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan, aku diutus ke dunia ini, yang pertama ya, diutus ke sini bukan untuk menjadi to'anan, bukan untuk menjadi perusak. Yang kedua, wala la'anan, dan juga aku diutus ke dunia bukan untuk menjadi pelaknat. Apa yang dikatakan Nabi? Ya, walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke dunia ini hanya untuk menjadi penyeru dan rahmatan, sumber cinta kasih, sumber welas asih. Makanya Nabi ketika dihujat oleh siapapun malah berdoa. Ini doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu memperlakukan aku seperti ini semata-mata karena mereka belum tahu. Nah ini yang ngaku umatnya Nabi Muhammad. Contoh dong Nabi Muhammad. Beliau itu bukan sebagai sumber perusak, bukan sebagai pelaknat. Beliau mengatakan, aku diutus walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke sini untuk menjadi dai, penyeru, pengundang, wa rahmatan, dan sumber cinta kasih. Nabi itu tidak pernah menghujat, tidak pernah menyebarkan kata-kata kotor, tidak pernah menyebarkan fitnah, hoax. Kenapa? Beliau malah justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Harusnya gitu umatnya Rasulullah. Ya, beda orang lain dikit dengan dirinya nyerang. Ya, itu tandanya belum punya welas asih. Ini masalah. Nah, inilah kata Allah dalam Quran surat Maryam, surat 19 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan, yang Maha Pemurah, akan menanamkan dalam diri mereka rasa kasih sayang. Sudah tahu pesannya dari sini? Jadi ternyata rasa kasih sayang ini akan ditanamkan pada diri-diri orang yang beriman dan beramal soleh. Mau ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ini jelas. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Syaratnya untuk ditanami kasih sayang itu harus beriman dan beramal soleh. Nah, kenapa? Bagaimana saintifiknya? Kenapa untuk disemaikan cinta kasih harus beriman? Kan iman itu bukan percaya. Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pengalaman kolbu yang mengalir ke dalam lisan, yang mengalir ke dalam perbuatan. Jadi iman itu dimulainya dari apa? Dari kolbu. Apa kolbu? Awas, kolbu bukan hati. Karena Allah mengatakan, bumi dan langit tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itu adalah rumahku. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kolbu rumahnya Allah, berarti tugasnya orang beriman itu satu, sering-sering berkunjung ke rumahnya. Menemui siapa? Menemui yang punya rumah. Kan jelas di Quran dikatakan, falya'budu rabb hadzal bait.
Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Kalau kita sering berkunjung ke rumahnya, kemudian kita sering bersatu dengan yang punya rumahnya itu sumber cinta kasih, maka masuk akal kalau orang beriman itu kepadanya akan ditanamkan rasa kasih sayang. Ditanamnya oleh siapa? Bukan oleh Allah. Allah itu tergantung kita. Mau nggak kita ditanami kasih sayang? Kalau mau, sering-sering bergabung dengan sumber cinta kasih. Nih saya kasih tahu, makanya orang-orang yang sudah ma'rifatullah, sudah betul-betul mengenal Tuhannya, dan dia itu sudah merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Cirinya satu, welas asih, nyaahan dedehan. Makanya puncaknya belajar, kalau menurut Eyang Prabu Siliwangi, nyaah kanu ngewa. Tahu ya? Nyaah kanu ngewa itu sayang sama orang yang benci kepada kita. Karena kalau kita sayang pada orang yang sayang kepada kita, biasa. Kita sayang pada orang yang membenci kita. Itu puncaknya belajar itu. Makanya puncaknya spiritualnya Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tersohor itu bukan sekedar Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwawangi, tapi puncak pelajarannya adalah nyaah kanu ngewa, dedeh pada orang yang membenci kita. Tas tiasa jarempe palebah dia mah. Betul? Boro-boro sama orang yang benci sama kita, sama orang yang baik sama kita, sayang sama kita aja, kadang-kadang kita suka membencinya. Ya Allah, yang seperti ini bagaimana mau menjadi sumber cinta? Paham? Oke, ayat ini sudah mengerti. Allah akan menanamkan kasih sayang kepada siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Sudah saya jelaskan ya. Yang ngaku-ngaku beriman nggak bisa, nggak bisa. Nah, kan ada pertanyaan sekarang, kok saya ya, kan dari dulu juga udah ngaku beriman, tapi masih beringas, melawan kejahatan dengan kejahatan, melawan kekerasan dengan kekerasan. Mun batur ngajak pasea resep hobi. Betul? Mun aya nu amak malah leuwih gede maneh nama. Tapi ngakunya iman. Nah, ini masalah. Karena sesungguhnya kalau kita iman beneran, rasa kasih sayang itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang beriman itu disebut di Quran ulul albab, ahlul bait. Orang yang bolak-balik setiap ruang dan waktu berkunjung ke rumahnya Allah yang sejati, yang lebih dekat kepadanya melampaui dekatnya urat nadi lehernya. Bagaimana tidak kasurupan ku sifat Allah. Makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Awas, bukan weluh wah, weluh weh. Kasurupan itu bahasa Qur'annya sibgotallah. Karena sering dia menyatu dengan Allah, lama kelamaan dia sibgotallah, tercelup oleh sifatnya Allah. Sederhana aja, sederhana. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, lama kelamaan kabawaan. Sok aja kasimehan, kasurupan ku sifat si eta. Betul nggak? Itu makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Ngaji yang mana? Ngaji diri. Kasurupan ku saha? Kasurupan ku sifat Allah, disebutnya sibgot Allah. Orang yang kasurupan oleh sifat Allah disebut tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah.
Otomatis itu, otomatis, nggak bisa dikarang-karang. Orang-orang yang ulas asih, kalau tidak memberi itu jadi pikiran, beda sama kalian. Kalau memberi itu malah untung, betul nggak? Untung tuh dibikin, kan gitu. Jadi bisa melilotek tuh. Gitu kalian, modelnya begitu. Maaf ya, saya pengen nyubit sama kalian itu. Nah, dalam Quran surat Rum, surat ke-30 ayat 21, Allah mengatakan, ini ayat sering dibaca kalau ada orang yang kawinan. Betul? Pokoknya petugas dari Departemen Agama kalau mau khutbah nikah pasti ayatnya ini.